Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Puji dan syukur kita panjatkan ke Dat Yang Maha Gopur. Salawat dan salam semoga dilimpahkan atas baginda kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah Al-Ansori, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menjadi peringatan, menjadi pengingat bagi kita untuk bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Yang pertama kata beliau, majala Jibril yusini bil jar hatta dzanantu annahu yaj'aluhu warisan. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada tetangga, sehingga aku mengira Jibril menjadikannya sebagai ahli waris. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan, bahwa kita ini hidup tentu bertetangga. Ada yang di depan rumah kita, di belakang, samping kanan, samping kiri. Bahkan barangkali kalau di kota besar, di atas, di bawah. Ketika kita berada di lantai yang di tengah-tengah yang tinggi, kita ini hidup bertetangga. Maka kita harus menjaga persaudaraan kita dengan tetangga kita. Siapapun, kaitan dengan tetangga siapapun. Walaupun seandainya itu non muslim, tetap kita harus menjaga kaitan dengan hak-hak atau kewajiban-kewajiban sebagai seorang tetangga. Sehingga Rasulullah SAW diwasiatkan oleh malaikat Jibril agar berbuat baik kepada tetangga. Sehingga Rasul mengira bahwa tetangga itu akan menjadi ahli waris. Karena saking kita harus berbuat baiknya, harus menjaga tali silaturahim dengan tetangga kita. Kemudian yang kedua, wa mazala yusini bin nisa'i hatta zonantu annahu sayuhrimu talaqahunna. Tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berbuat baik kepada istri-istri, sehingga aku mengira istri-istri itu haram diceraikan. Ini kita harus menjaga antara suami dan istri dalam berumah tangga. Harus dijaga. Dalam berumah tangga adalah menyatukan dua hati, antara hati suami dan hati istri. Ada ujian, ada tantangan, tapi juga ada kebahagiaan di dalam rumah tangga. Akan tetapi ketika kita menemukan hal-hal yang tidak baik, ada perbedaan, justru bukan perbedaannya yang harus kita lihat, tapi bagaimana mencari kebersamaannya, mencari persamaannya. Sehingga Rasulullah SAW diwasiatkan oleh malaikat Jibril untuk menjaga para istri ini, seolah-olah Rasulullah SAW mengira haram untuk diceraikannya. Saking kita harus menjaga persaudaraan, menjaga alaqah, menjaga silaturahim dengan istri kita. Kemudian yang ketiga, wa mazala yusini bil mamlukina hatta zonantu annahu yaj'alu lahum waqtan ya'tikuna fihi. Yang ketiga, wasiat Jibril kepada Rasulullah SAW, tidak hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku, kata beliau, agar aku berbuat baik kepada hamba sahaya, sehingga aku mengira Nabi menentukan waktu untuk kemerdekaan mereka. Ini juga walaupun sekarang hamba sahaya sudah tidak ada, akan tetapi di rumah kita, apalagi yang punya pembantu,
tentu mereka adalah saudara-saudara kita. Mereka harus dijaga. Yang keseharian mereka menjaga anak-anak kita, merawat anak-anak kita di saat kita kerja, di saat kita sibuk, mempersiapkan pakaian, mempersiapkan makanan, para pembantu rumah tangga kita. Kita harus menjaga dengan mereka itu. Harus betul-betul dijaga. Kemudian yang keempatnya, wa mazala yusini bisiwaki hatta zonantu annahu faridatun. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku, kata Rasul, agar aku melakukan siwak atau menggosok gigi, sehingga aku mengira siwak itu adalah wajib. Dalam rangka kita menjaga kesehatan gigi kita, ya, kita harus bersiwak karena siwak ini adalah sunnah. Bahkan siwak yang biasa kita pakai, ya, bahkan ketika kita sholat pun kita disunatkan untuk memakai siwak. Dan pahala orang yang bersiwak ketika sebelum sholat jauh lebih baik daripada orang yang tidak memakai siwak. Kemudian berikutnya, wa mazala yusini bis sholati fil jamaah hatta zonantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah. Wasiat kelima dari Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, kata beliau, tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk sholat berjamaah, sehingga aku mengira Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan berjamaah. Ini karena saking baiknya pahala orang yang sholat berjamaah. Untuk itu kita harus selalu menjaga sholat berjamaah yang 5 waktu, di awal waktu, berjamaah, dan di masjid. Kemudian wasiat yang keenam, wa mazala yusini bi qiyamil lail hatta zonantu annahu la nauma bil lail. Wasiat yang keenam yang disampaikan oleh Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, kata beliau, tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku untuk mengerjakan sholat tahajud, sehingga aku mengira tidak ada tidur pada malam hari. Ini karena saking baiknya pahala orang yang melaksanakan tahajud, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, wasiat dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, wa mazala yusini bidzikrillahi ta'ala hatta zonantu annahu la yanfa'u qaulun illa bihi. Tidak ada hentinya Jibril mewasiatkan kepadaku agar aku berzikir kepada Allah, sehingga aku mengira tidak ada ucapan yang bermanfaat ucapan itu kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aza ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Inilah wasiat-wasiat malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah SAW, yang sesungguhnya ini adalah wasiat dan pepatah untuk kita semuanya, agar kita bisa istiqomah terus mengikuti ajaran baginda Rasulullah SAW dan melaksanakan sunnahnya. Demikian, wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.